Setelah sekian lama raib dari kejaran awak media, pasca kasus ayahandanya mencuat ke permukaan. Kita sama-sama berdoa aja sih biar Pak Halilintar juga kesehatannya pulih kembali dan bisa mengikuti proses yang ada. Berarti minggu depan itu belum orang yang datang ya, tapi hanya berkas bukti kesehatan pemeriksaan aja ya? Kalau bisa sama orangnya, Mbak. Iya. Karena kan pemanggilan pertama dan kedua nggak menyerahkan surat kesehatan itu? belum Mbak. Karena kan kita juga baru dapat ini kabar kalau dia Kamera, Pak. karena dia di Malaysia lagi ada proses pemeriksaan kesehatan gitu. Untuk mengenai penyakitnya apa yang dia ini, ya kita belum dapat juga. Kita jadwalkan hari ini untuk panggilan kedua sebagai saksi. Masalah kemudian hari ini hadir atau enggak, ini masih jam 11 lah. Kemungkinan kita tunggu aja. Kita masih menunggu kepastian hadir atau tidak. Walaupun ya kan kita dengar info kanan kiri itu penyidik kan nggak bisa berbicara masalah informasi yang simpang siur. Kita masih menunggu kedatangan yang saksi yang kita panggil, itu aja. Ketika kita lihat alasan yang ini yang kita sumpama tidak hadir, nanti kita lihat lagi, kita diskusi lagi dengan penyidik, langkah apa yang kita ambil. Nggak ada jemput paksa, namanya istilahnya apa? Nggak lah, penyidik itu nggak ada istilah jemput paksa. Surat perintah membawa. Sejoli yang sudah lama digadang-gadang untuk segera menikah ini justru masih tertatih melangkah ke jenjang pernikahan. Padahal apa kurangnya dua sejoli ini? Sama-sama mapan, karir moncer, keluarga utuh, dan serba bisa melangsungkan pernikahan secara eksklusif meski di musim pandemi. Didukung oleh cinta keduanya yang sulit dipisahkan, meski halang rintang cinta masa lalu masing-masing sesekali mencuat. Sejatinya sejoli ini bisa dengan mudah melangkah merenda pesta nikah. Apalagi kepada awak media, Atta sempat mengaku siap menikah meski hanya sebatas akad sederhana saja. Doain aja, karena kan kita nggak tahu ya tanggal berapanya, yang pasti kita dalam tahap perkenalannya semakin serius dan sama keluarga juga aku pengennya ketemu dulu, soalnya keluargaku belum pulang dari Malaysia. Oh iya? Jadi kalau ketemu tuh kayaknya asik, nanti bisa mengatur segalanya dari kedua belah keluarga. Insya Allah kalau bisa sih tahun ini. Nikah muda ya itu termasuk umur yang muda, even sampai tahun depan pun itu masih muda kan. Jadi insya Allah ya semoga secepatnya gitu. Karena kan kita juga maunya bikin acara supaya semua teman-teman kan bisa datang. Cuman kan lagi kayak gini jadi nggak mungkin juga kalau mau bikin acara besar-besar. Jadi ya doain aja semoga cepat. Tapi entah mengapa, rencana yang sudah dirancang sejoli ini bak mundur ke belakang. Sejumlah fakta disinyalir menjadi alasan mengapa sejoli ini akhirnya memutar rencana suci cintanya. Pertama, mencuatnya kisah poligami ayah Atta Halilintar, Anovial Asmit, dengan wanita bernama Happy Haryadi. Bahkan pengakuan Happy Haryadi bersamaan dengan bergulirnya kasus hukum pasca tudingan penelantaran anak yang dilaporkan Happy ke Polres Jakarta Selatan. Sebenarnya dari awal menikah, keadilan itu tidak ada kepada saya, sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Karena tidak ada usaha untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada saya. Iya, betul, iya. Ya berusaha menghubungi setelah kita buat urusan, tapi itu pun tidak didatangin. Seharusnya kan dia datang, peluk anaknya, tapi ini tidak. Ada indikasi akan menjadi tersangka nggak sih? Iya, statusnya naik. Statusnya apakah akan berubah? Nggak serta-merta. Jadi orang itu kalau nggak datang berapa kali itu emang langsung jadi tersangka, ya enggak dong. Tersangka itu karena dia ada terpenuhi unsur, buktinya tercukupi, kemudian buktinya ada, saksinya ada, melihat, jadi tersangka. Bukan karena nggak hadir, beda. Jadi ya dua hal yang berbeda. Karena Kalau upaya perdamaian sih sedang kita melakukan proses perdamaian ya. Cuman apapun itu hasilnya, ya kembali lagi dari pihak pelapornya. Kasus poligami Anovial makin rumit ketika muncul pengakuan dari wanita asal Malaysia yang juga mengaku pernah dinikahi ayah Atta tersebut. Tapi pengakuan wanita negeri jiran ini masih samar, lantaran tak terang benderang menunjukkan dirinya seperti Happy. Rencana pernikahan Atta makin mendung sejak ibu kandung Aurel, Krisdayanti, belum lama ini mencurahkan isi hatinya ke pegiat anak Seto Mulyadi alias Kak Seto.
Di momen itu, Kade mengaku sudah setahun tak bertemu Aurel juga Azriel. Namanya kayak anak remaja, pacaran ya sah-sah saja. Yang penting bisa menjaga dirinya, kehormatannya, bisa menjaga nama baik keluarganya, ayahnya, ibunya. Jadi yang namanya pengisi acara kan kadang ketemu papasan di belakang panggung, ya bohong kalau dibilang nggak kenal ya. Jadi ya ketemu, salaman mungkin di situ bersama keluarga dan adik-adiknya. Kita saling apresiasi lah gitu namanya juga pengisi acara kan. Tapi kalau memastikan bahwa dia pacarnya Aurel, memang sekitar Januari, 24 Januari saya telepon anak saya Aurel, saya waktu itu di luar kota saya telepon dia karena menanyakan, karena teman-teman kerja saya nanya, apa Aurel tuh pacaran sama Atta, jadi saya tanya langsung ke yang bersangkutan nih anak saya gitu kan, terus dia bilang iya Mi, ya udah jaga diri baik-baik, udah gitu aja. Curahan Kade makin menguatkan isyarat jika selama ini baik Atta maupun Aurel sama sekali belum meminta restu, padahal kisah cinta mereka sudah gegap gempita di layar kaca. Sekarang ibu-ibu muda semuanya udah mantu semua ya gitu, nggak tahu apa pemberian dan takdir Gusti Allah aja buat saya. Jadi ya saya jalani aja hidup, saya nikmati sambil saya fokus sama Amora sama Kellen. Anang Hermansyah sendiri memang belum berinisiatif untuk mendatangi mantan istrinya Kade, apalagi Ashanti. Mungkin karena selama ini belum ada kejelasan dari pihak keluarga Atta. Tapi sebagai ibu kandung, jelas Kade lebih berhak memberi restu ketimbang Ashanti. Jadi karena komunikasinya udah dua arah, jadi ya baiknya memang semuanya disampaikan sesuai yang sepantasnya langsung dari anak saya. Baiknya kan gitu. Jadi jangan sampai pemberitaan-pemberitaan yang di luar itu adalah pemberitahuan untuk saya. Jadi kita kan nggak bisa paksa semua portal-portal berita-berita yang sampai ke kita itu sebagai pemberitahuan atau sebagai bentuk kita maklum akan satu keadaan gitu tuh, kita nggak bisa begitu kan? Kita nggak mungkin menikah kalau nggak ada izin restu. Pasti menikah kalau udah izin restu. Yang nggak tahu, kita nggak tahu boleh nggak membenarkan itu apa enggak. Yang pasti di agama kan nggak dilarang. Nikah agama itu nggak dilarang. Pernikahan adalah sesuatu hal yang baik, ya nggak perlu ditutupi kalau menurut kita. Jadi emang berarti kalau sampai hari ini memang belum ada. Sinyal jika Anang dan Ashanti masih menunggu pinangan resmi dari keluarga Atta, nampaknya didengar kubu Atta. Tak heran jika baru-baru ini Atta mengaku akan segera memboyong Aurel ke Malaysia guna membicarakan soal pinangan. Lenggo Geni Faruk dan Anovial sendiri memang tengah menepi dari kasus yang mencuat belakangan ini. Jika kemarin langkah mereka berat datang ke Indonesia untuk menemui Anang dengan alasan lockdown, kali ini setelah situasi lockdown terbilang longgar, keluarga Atta nampaknya belum berani pulang ke Indonesia karena kubu Happy Haryadi akan segera memanaskan perseteruannya. Saya juga minta dukungan dan doanya kepada rekan-rekan medianya untuk sama-sama mendoakan klien kami supaya kesehatannya dipulihkan kembali. Impian Aurel dan Atta pun makin surut ke belakang. Apalagi belum lama ini, ayah Aurel, Anang Hermansyah, mendadak mengalami sakit di Bali hingga harus dirawat di rumah sakit. Ya, Anang dikabarkan mengidap penyakit penebalan jantung, ginjal, lambung, hingga darah tinggi. Nah, kamu enak kan? Gak tahu apa-apaan ah. Tadi aku lihat kamu di dalam. Udah nggak doang ya, Dok? Stop dokternya. Gimana Mas? Ya, seru aja habis operasi. Langsung makan. Alih-alih menyegerakan pernikahan karena sudah cocok, mapan, dan sekaligus untuk menghindari fitnah sesuai petua Ibunda Atta yang juga dikenal sebagai konsultan parenting, niatan itu harus ditahan lantaran banjir ujian yang menerpa sejoli ini seolah tak kunjung surut. Lantas benarkah impian merenda cinta penghujung tahun pun karam? Benarkah justru adik Aurel yakni Azriel Hermansyah yang akan lebih dulu menikah setelah santer dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan gadis cantik blasteran Indo-Jerman, Sarah Menzel, anak dari pengusaha villa dan hotel di Bali? Melalui vlog milik keluarga A6, bahkan Azriel mengaku jika gadis cantik itu adalah jodohnya. Oh,
Malu aja. Malu aja. Dibikin malu aja. Lu juga tahu sebenarnya tipe gue kayak gimana? Tahu dong. Soalnya kan saya curhat sama dia nih. Saya curhat ya. Jodohku berada di kota Ubud. Ya, ternyata selama ini jodoh gue ada di Ubud. Azriel bisa jadi lebih mungkin nyalip sang kakak. Apalagi sang kekasih relatif jauh dari sorotan media. Bisa lebih bebas terbang menggapai mimpi tanpa dibebani masa lalu. Kan kalian udah tahu guys. Guys itu udah tahu semuanya. Subscriber dari Armansyah yang udah hampir 5 juta udah tahu semuanya. Itu Sarah ikut ya? Oke. Kalau gitu kita minta izin dulu aja. Oke, udah deh. Minta izin sama bunda, sama nyokapnya juga. Iya, sama nyokapnya Sarah.